Kita tunggu Pak masuk ya, kita akan mulai ibadah. Apa kabar Pak? Suaranya kecil dia. Iya, suaranya kecil. Baik. Salam Pak Jonathan, Bu Magda, Bu Ardede. Pak Hendro, Salam. Pak Hendro di mana ya di belakangnya Pak Jonathan? Iya. Nggak kelihatan. Shalom Pak Lukas. Nah nih, Pak Hendro. Sehat semuanya ya. Ini bapak-bapak kita yang luar biasa. Ini ada Pak Hendro, Pak Lukas, Pak Yonatan, Pak Wongkir. Shalom Pak Wongkir. Salam Pak Hendro, salam Pak Lukas. Iya, salam. Sehat Pak Wongkir. Salam Pak Dede. Ya, Wongkir pun tidak pernah kelihatan ya. Sibuk mungkin ya. Oke, kita akan segera mulai. Kita sambil menunggu Pak Don dulu ini ya. Don masuk sepertinya. Ya, shalom. Selamat malam teman-teman semua. Apa kabar? Nah, shalom, selamat malam. Oke. Kita bisa mulai ya ibadah kita malam ini, dan yang tidak bertugas harap mic-nya bisa dimatikan. Shalom teman-teman semua. Langsung koordinatornya. Oke, sekali lagi shalom dan selamat malam buat kita semua. Apa kabar? Salam. Saya, oke. Sebelum kita akan mulai, Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang punya beban berat atau pergumulan, dapat menulis atau chat di kolom pesan dan mengirim permohonan doa di depan layar monitor masing-masing agar nanti didoakan langsung oleh Bapak Gembala dan tim doanya. Sekali lagi shalom, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tepuk tangan semua buat kita umat Tuhan yang luar biasa malam hari ini. Dan kita sambut host kita yang luar biasa juga dipakai Tuhan malam hari ini, Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Silakan Pak Lukas untuk memimpin ibadah. Ya, terima kasih Bu Adece buat waktu kesempatan yang diberikan oleh saya. Shalom Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam. Ya, salam. Kita percaya Tuhan Yesus pada malam hari ini ada hadir di tengah-tengah ibadah kita dan melawat kita semua. Dan kita percaya ada sesuatu yang dahsyat, ajaib akan terjadi pada malam hari ini. Amin. Berapa banyak saudara yang percaya dan siap menerima pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, kesembuhan Tuhan saat ini. Saya percaya kita semua saat ini sudah menerimanya dan sudah menerimanya dan sudah menerimanya. Beri tepuk tangan Bapak Ibu sekali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Praise the Lord. Haleluya, haleluya. Sebelum kita akan memulai ibadah pada malam hari ini, saya akan membacakan susunan acara Gereja CICC Online via Zoom hari Rabu 19 Juli tahun 2023. Pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat, pukul 20 waktu Hong Kong, pukul 14 waktu Jerman atau Nederland. Host Bapak Lukas Krisnanto, saya sendiri. Worship Leader Pastor John Sarbunan MA. Yang pembicara Pastor John Sarbunan MA. Dua Prophetic Ibu Jaju Kuswadi dari Surabaya. Pengumuman Ibu Ratna Marlina SPD dari Pekanbaru. Doa berkat oleh Pastor John Sarbunan. Dan selesai. Demikian Bapak Ibu sekalian, susunan acara ibadah gereja CICC Online via Zoom hari Rabu tanggal 19 Juli tahun 2023. Mari sebelum kita memulai ibadah pada malam hari ini, kita bersatu di dalam doa.
Haleluya. Segala hormat, puji, syukur kami naikkan ke hadapan-Mu ya Bapa. Di malam hari yang indah ini, kami saudara bersaudara boleh kembali berkumpul untuk datang, memuji, menyembah, dan meninggikan muliakan nama-Mu Tuhan. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami percaya di dalam pujian dan penyembahan kami pada malam hari ini, Engkau hadir ada di tengah-tengah ibadah kami. Ya, Yesus. Memberkati ibadah kami pada malam hari ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa, mujizat-Mu, pertolongan-Mu, pembelaan-Mu ada pada malam hari ini, tengah-tengah ibadah malam hari. Kami percaya yang sakit Kau sembuhkan, Amin. yang lemah Kau kuatkan, yang Amin. sedih Kau berikan penghiburan, yang mengalami jalan buntu, Kau memberikan jalan keluar buat kami semuanya yang hadir pada malam hari ini. Yes, Terima Lord. kasih Bapa. Kami akan memulai ibadah pada malam hari ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan memulai ibadah kami pada malam hari ini. Haleluya. Amin. Kami persilakan Pastor John Sabunan untuk memimpin ibadah kita pada malam hari ini. Oke, praise the Lord. Bisa dengar suara saya, Bapak Ibu? Oke, mantap ya. Baik. Ya, mari kita siapkan hati kita naikkan pujian malam ini bagi Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa. Haleluya, Engkau Allah yang kudus. Kami datang menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, Jesus Christ. We worship You, my Lord. We worship You, my King. Haleluya. Haleluya. Sebab Engkau Allah yang berkuasa. Yes, Lord. Haleluya. Haleluya. Sebab Engkau Allah yang berkuasa. Haleluya. Semua katakan. Engkau Allah Maha Kuasa, layak dipuji, layak disembah. Engkau kudus, kudus. Engkau Allah Maha Kuasa, layak dipuji, layak disembah. Amin. Mari dengan segenap hati kita naikkan pujian ini bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sebab Engkau Allah yang berkuasa. Haleluya. 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 Sebab Engkau Allah yang berkuasa. Haleluya. Mari angkat suara katakan. Engkau Allah Maha Kuasa, layak dipuji, layak disembah. Engkau kudus, kudus. Engkau Allah Maha Kuasa, layak disembah. Amin. Haleluya, puji, layak disembah.
Amin. Haleluya, layak dipuji. Amin. Mari kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, praise the Lord. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Berapa banyak saudara siap memuji Tuhan malam ini? Yang siap memuji Tuhan malam ini, lambaikan tangan. Dan mari kita naikkan pujian berikutnya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Kita mau terbang tinggi. Haleluya. Semuanya bertepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Angkat suaramu. Amin. Haleluya, firman Tuhan. Oh, semuanya katakan sama-sama. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Semuanya, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Semua katakan amin. Haleluya. Oh Yesus Tuhan, Engkau Raja sampai selamanya. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Semuanya lambaikan tangan bagi Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Oh, jalan-Mu di atas jalan-jalanku. Rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi. Oh, berjalan bersama-Mu. Semuanya katakan sama-sama. Haleluya. Angkat suara bagi Tuhan. Tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Semuanya katakan, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Semuanya katakan, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Bukan aman. Tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman-Mu
teguh menopang, bersama katakan, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan sama-sama semuanya. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Yeah. Haleluya. Amen. Kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Praise the Lord. Mari Bapak Ibu, saatnya kita akan dengar firman Tuhan ya malam ini. Puji Tuhan ya. Oke, Pak Frans Angki sudah bergabung bersama dengan kita malam ini. Oke, kita nyanyikan pujian berikutnya. Firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita. Amen. Ya, oke, silakan Pendro, lagu yang ketiga ya. Ini kami semua Tuhan, kami ada di hadapan-Mu ya Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan. Mari bersama katakan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, siapa butuh pertolongan malamnya, angkat tangan, katakan sama-sama. Penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Bersama katakan sekali lagi, kami ada di hadapan-Mu Tuhan. Malam ini kami berikan telinga kami untuk mendengar firman-Mu. Hati hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Mari Tuhan kuduskan, menjadi bejana yang kudus berkenan kepadamu. Haleluya. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Mari Tuhan, Engkau curahkan roh-Mu, curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari yang mengasihi Tuhan, angkat kedua tanganmu dan katakan sama-sama. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu,
sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong bagiku, penolong hidup. Bersama katakan, ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Haleluya. Praise the Lord. Mari kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Amen, amen, amen. Amin. Baiklah Bapak Ibu sekalian, baiklah kita siapkan hati kita ya untuk mendengar firman Tuhan malam ini, dan doa sebelum firman Tuhan akan disampaikan akan dinaikkan oleh sahabat kita dari Kota Batu Malang, yaitu Bapak Jonathan Ponidi. Ya Om. Ya Bapak Pendeta. Ya, silakan. Bisa berdoa sebelum firman Tuhan disampaikan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau telah menjadi Allah kami. Allah yang ajaib bagi kami Tuhan. Sehingga Engkau telah berikan kami kesempatan, bahkan kesehatan kepada kami Tuhan. Sehingga kami bisa berkumpul kembali. Ya Yesus. Nama beribadah kepada Engkau Tuhan. Memuji, meninggikan nama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan dikuatkan kembali Tuhan dengan kebenaran firman Engkau Tuhan. Haleluya Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan. Pak Jan Sarbunan yang akan menyampaikan kebenaran firman Engkau Tuhan. Terus pertambah-tambahkan hikmat kepada beliau Tuhan. Dan pemahaman kepada kami Tuhan. Sehingga firman itu bertumbuh dalam hidup kami Tuhan. Dan berbuah lebat untuk kemuliaan nama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan dengar, kami akan sambut firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Praise the Lord. Terima kasih Pak Jonathan Ponidi dari Kota Batu ya, yang saat ini bersama dengan Ibu Magdalena. Haleluya. Praise the Lord. Hati kita sedang haus dan lapar akan firman Tuhan. Amin. Memang kita juga lapar akan makanan yang kita makan ya, waktu pagi, waktu siang, waktu malam ya. Tapi lebih daripada itu, makanan-makanan jasmani hanya bisa memuaskan perut saja, mengenyangkan perut. Tapi makanan rohani bisa mengenyangkan roh kita, bisa mengenyangkan jiwa kita, saudaraku ya. Dan itulah sebabnya kita butuh yang namanya firman Tuhan sebagai makanan rohani. Dan tema pada malam hari ini yang diangkat luar biasa. Malam ini sebuah rahasia cerdik dan tulus. Itulah strategi orang hebat. Mungkin sudah bertanya, orang hebat itu siapa? Orang hebat yang pertama itu adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Dan dia ingin kita semua juga menjadi orang hebat malam ini. Nah, orang hebat pasti dia mengerti rahasia cerdik dan tulus. Itulah strategi orang hebat. Saudaraku ya, kenapa? Karena kita menghadapi situasi, saudaraku, yang tidak main-main. Maka dua jurus ini perlu ada, yaitu jurus tentang cerdik dan jurus tentang tulus. Mari kita lihat ayatnya, nats bacaan Alkitab kita malam ini terambil dari Injil Matius 10 ayat yang ke-16. Dan kepada sahabat kita kekasih Tuhan, Ibu Dr. Randa, Evangelis ADC dari Sidoarjo, silakan. Matius 10 ayat yang ke-16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala.
Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Amin. Amin. Saudara-saudara, Yesus berkata, lihat apa saudara-saudaraku, aku mengutus kamu, saudara dan saya, seperti apa domba di tengah-tengah serigala. Kira-kira ini bahaya enggak? Domba di tengah-tengah serigala. Itu pasti bahaya karena nyawa domba ini pasti terancam, saudaraku. Makanya yang lalu saya sampaikan, kalau domba jalan tidak bersama gembala, nyawa domba itu pasti terancam, ya. Serigala, binatang predator yang lain, singa, harimau, macan tutul dan sebagainya, bahkan beruang, bisa mencabik-cabik domba itu dan domba itu akan mati mengenaskan, mati dengan cara yang tragis di mulut sang predator itu. Karena itu Yesus berpesan kepada kita semua, lihat aku mengutus kamu seperti domba di mana saudara di tengah-tengah serigala. Kalau kita berada di tengah-tengah situasi yang menyenangkan, situasi yang di sekeliling kita itu banyak harta kekayaan, harta materi, harta keuangan, harta bendawi, harta duniawi. Waduh, siapa yang nggak senang? Semua orang pasti senang. Tapi bagaimana jika tidak terjadi demikian? Yang terjadi malah kita dikelilingi di tengah-tengah serigala, saudaraku. Serigala yang lagi lapar, saudaraku. Dan dia mencari, ini domba makanan empuk untuk dia santap pagi atau santap siang atau santap malam. Itu sangat berbahaya bagi domba itu, ya. Apa yang Yesus katakan? Sebab itu hendaklah kamu domba-domba Tuhan cerdik seperti ular, satu. Yang kedua, dan tulus seperti merpati. Dua jurus ini perlu ada dalam hidup kita. Ini yang namanya strategi, saudaraku, ya. Strategi orang hebat ada di sini. Dia menjadi orang yang cerdik seperti apa? Ular. Nah, ular itu, saudaraku, memang itu binatang yang paling cerdik dari semua binatang di bumi ini, saudaraku. Karena kecerdikan dia berhasil menipu Adam dan Hawa, saudaraku, ya. Iblis masuk lewat ular ini sehingga dia berhasil menipu Adam dan Hawa, dan Adam dan Hawa tergiur dengan rayuan tipuan itu dan mereka jatuh dalam dosa. Akibatnya mereka diusir keluar dari Taman Eden, dan ular itu adalah simbol daripada iblis itu, saudaraku, ya. Dan waktu Yesus mati di atas kayu salib, dia sudah meremukkan kepala daripada si ular tua itu. Kenapa di bagian kepala yang diremukkan? Karena di bagian kepala itu sangat berbahaya, karena ada bisa yang mematikan. Makanya kepala si ular itu sudah diremukkan. Tapi jangan lupa, saudaraku, badan dan ekor ular itu masih bergerak. Dan itu diserahkan kepada kita, gereja Tuhan. Karena itu Tuhan minta kita semua perlu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati, ya. Saudara kasih Tuhan, memang kalau kita lihat di dalam dunia ini, Bapak Ibu, ada banyak masalah-masalah yang terjadi. Jadi kalau orang di dunia bisnis, dia perlu punya dua jurus ini, jurus cerdik dan jurus ular, saudaraku, ya. Jurus ular itu cerdik dan jurus merpati itu tulus. Saudara-saudara, kalau tidak ada dua jurus ini, babak belur dia, saudaraku. Namun kalau orang tidak tulus juga, itu tidak bisa menjadi kesaksian. Ya, itu malah bisa menjadi batu sandungan, saudaraku, ya. Itu membuat banyak orang mengalami, saudaraku, mengalami ganjalan-ganjalan dalam hatinya karena orang tidak tulus. Saudara, yang lalu saya sampaikan, Bapak Ibu masih ingat, ya, ketika kami pulang dari Surabaya, kalau nggak salah itu hari kami seperti ini, ya, hari Rabu yang lalu atau hari Jumat yang lalu. Dan saya sampaikan ada dua hal penting. Perlu kita memiliki hati yang pertama, tulus dan hati yang bersih, saudaraku. Baru kita bisa mengalami kebaikan Tuhan. Nah, perhatikan dua jurus ini perlu ada. Jangan saudara pegang satu jurus, harus dua-duanya. Saudara tidak bisa pegang jurus cerdik saja. Kalau saudara cerdik saja, maka saudara kelihatan dapat untung, kelihatan saudara berhasil. Tapi orang lain itu jadi korban dari apa yang saudara lakukan itu. Namun kalau saudara-saudara cuma tulus saja tapi saudara tidak cerdik, saudara juga akan babak belur, saudaraku, ya. Kepingin mau ditolong, tahu-tahu malah dipentung, saudaraku. Nah, itulah sebabnya dua jurus ini perlu ada dalam hidup kita, ya. Jadi Tuhan ingin kita tulus, cerdik seperti ular, dan tulus seperti merpati. Nah, ini yang namanya strategi orang hebat. Dalam berperang, dalam ilmu perang juga pasti dua jurus ini pasti ada. Dalam ilmu dagang, bisnis, pasti dua jurus ini juga dipakai, ya. Dalam juga dunia komunikasi, saudaraku, dengan orang-orang di sekeliling kita juga tentu
Dua jurus ini semua dipakai ya. Tidak bisa hanya satu saja, dua-duanya saudaraku. Jadi ketika dua jurus ini ada pada kita, kita aman. Satu, kita diselamatkan, kita luput dari berbagai macam trik-trik yang dipakai untuk merugikan kita atau menghancurkan hidup kita. Namun satu sisi juga kita bisa jadi berkat, menjadi kesaksian bagi banyak orang sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Yang percaya bilang amin. Haleluya. Nah, saudara-saudara yang punya pergumulan silakan nanti siap-siap ya mengirimkan permohonan doa di depan layar monitor. Mari kita lihat berikutnya saudaraku tentang apa yang dikatakan ini. Orang hebat dia dapat berhasil dan selamat hidupnya. Amin. Dengan catatan jika dia memakai strategi. Strategi apa? Jurus pertama cerdik dan jurus kedua tulus. Seperti petunjuk Tuhan Yesus yang tadi kita sudah baca itu ya. Dan hal ini kita untuk bisa memahami, kita akan lihat di dalam Injil Yohanes 11 ayat 46 sampai dengan 48. Saudara-saudara terkasih Tuhan, dari ayat ini saudara kita temukan ada 3 kebenaran tentang siapakah orang yang mengerti. Katakan mengerti. Mengerti apa saudaraku? Mengerti, cerdik, dan tulus itu sebagai strategi orang hebat. Berapa banyak saudara ingin memakai jurus cerdik dan tulus? Yang mau memakai ini, lambaikan tangan. Bilang malam ini saya mau memakai 2 jurus ini supaya aku jadi orang yang hebat. Amin. Mari kita lihat siapa orang yang hebat yang memakai jurus cerdik dan tulus itu. Yang pertama, dia adalah orang yang apa saudaraku? Dia punya T yang pertama. T yang pertama itu bernama tetapkan hatinya. Tujuannya apa? Agar dia tidak takut di saat dia dilaporkan. Ya, saudara-saudaraku. Karena apa? Karena dia membangkitkan orang mati. Nah, ini konteksnya tentang Yesus, orang hebat itu. Yesus dilaporkan, saudara-saudaraku. Orang-orang melaporkan apa yang Yesus kerjakan, membangkitkan Lazarus yang mati, dan itu heboh. Itu viral, saudara-saudaraku. Dan mereka melaporkan tentang kegiatan Yesus ini dalam rangka membangkitkan orang mati, saudara-saudaraku. Dan memang di sini Yesus pun harus menetapkan hatinya, tetapkan hatinya supaya tidak takut. Ya, saudara menghadapi laporan-laporan itu. Apakah saudara pernah mengalami hal ini? Mari kita lihat. Yohanes 11 ayat 46. Yohanes 11 ayat yang ke-46. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Nah, Bapak Ibu, kalau Anda ada pada posisi sebagai Yesus ini, engkau melakukan kebaikan dan ternyata orang lain itu merasa diberkati. Lalu ada orang tidak senang dengan apa yang kau lakukan. Lalu kemudian mereka melaporkan tentang kegiatanmu, tentang apa yang kau kerjakan itu. Saudara, itu bisa membuat hati saudara bisa ciut. Hati saudara bisa, jantung saudara bisa dugdak, dugdak, dugdak. Saudara-saudara bisa mengalami ketakutan. Nah, karena itu yang pertama, orang hebat, saudaraku, dia punya jurus strategi, yaitu cerdik dan tulus. Dia akan menetapkan hatinya, supaya apa? Hatinya tidak takut saat dia dilaporkan. Karena dia melakukan sesuatu seperti Yesus dilaporkan karena dia membangkitkan orang mati. Saudara, kami pernah mengalami satu kejadian, ketika kami waktu itu masih usia-usia remaja, ya pemuda. Dan pada waktu berapa puluh tahun yang lalu kami sedang mengadakan doa keliling. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, dan pada waktu itu kami dibawa ke pos. Di pos itu lalu pos kamling lah, lalu mereka mulai interogasi kami, mereka bertanya, ada apa? Kamu kok jalan-jalan ini waktu dalam keadaan posisi maghrib, ini dalam keadaan sepi, lagi ngapain ini? Mereka mencurigai bahwa ini ada sesuatu yang kami kerjakan. Tapi mereka tidak tahu pada waktu itu kami sedang berdoa untuk lingkungan itu. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, dan besoknya kami dipanggil, dilaporkan di kantor lurah. Lurah panggil kami datang ke sana, kami dilaporkan juga bahwa kami melakukan satu tindakan yang mencurigakan. Padahal memang sesungguhnya kami niatnya itu berdoa. Ya, saudara-saudara terkasih Tuhan, kami diinterogasi, ditanya macam-macam. Habis itu mereka, saudara-saudara mereka teruskan itu di kantor Koramil, ya, di TNI, saudaraku. Kami dipanggil lagi, saudaraku. Dan kami diinterogasi, ditanya macam-macam, saudaraku. Ya. Dan akhirnya kami jelaskan bahwa kami ini sesungguhnya kami sedang berdoa untuk lingkungan sekitar itu. Akhirnya karena mereka mengerti, akhirnya mereka melepaskan kami, saudaraku. Namun saya lihat, saudaraku, hasil dari doa itu tidak sia-sia, ya.
Dan memang kami doa minta jiwa-jiwa, minta pertobatan untuk tempat itu, saudaraku. Karena memang tempat itu seringkali banyak masalah, banyak kasus muncul, saudaraku ya. Dan itu cukup membuat banyak orang tua jadi pusing dengan anak-anaknya, dan itu membuat tetangga kiri kanan tidak nyaman, saudaraku ya. Mereka rasanya hidupnya itu terancam. Tapi dengan kami berdoa, Tuhan ubah lingkungan itu, saudaraku. Nah, kebetulan saya juga di dalam satu grup WA ya, di grup yang di sebelah, ketika saya membaca satu kisah, saudaraku ya, kisah seorang teman, puji Tuhan. Dan saya bersyukur sekali, saudaraku. Dia menceritakan bagaimana ketika Tuhan tangkap dia mulai bertobat sungguh-sungguh, saudaraku ya. Pak Franz Angki itu tahu kalau di lingkungan kami di sana tuh itu terkenal dengan minum mabuk, saudaraku. Sudah kalau minum mabuk pasti ya berkelahi dan sebagainya. Saudara, tapi saya bersyukur dari doa yang kami naikkan, kami menangis minta jiwa-jiwa. Ternyata Bapak Ibu pelan tapi pasti ya. Kita lihat Tuhan tangkap orang-orang itu, saudaraku ya. Dan teman-teman kami yang hidupnya dulu jauh dari Tuhan sekarang sudah dekat, dan secara keuangan, ekonomi, materi juga dipulihkan Tuhan ya. Dia bilang kalau bukan Tuhan ya tidak mungkin dia bisa seperti ini. Nah, saya waktu baca kisahnya itu saya juga terharu, saudaraku. Lalu saya teringat apa yang kami lakukan. Meskipun kami sempat diperhadapkan, kami dilaporkan ya macam-macam, dipanggil sana sini, tapi puji Tuhan akhirnya kami bisa Tuhan bela, kami bisa dilepaskan, saudaraku. Namun hasil dari doa itu tidak pernah sia-sia ya. Saudara, berapa banyak Bapak Ibu sekalian malam hari ini yang percaya bahwa kalau kita berdoa untuk keluarga kita, Tuhan pasti menolong. Yang percaya lambaikan tangan. Amin. Doa seorang ibu, doa seorang ayah, doa seorang bapak, doa orang percaya bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Mari kita lihat yang kedua, saudaraku ya. Tentang rahasia cerdik dan tulus strategi orang hebat itu bernama punya T yang kedua. T yang kedua itu bernama teguhkan hatinya saat orang lain mulai membuat rencana jahat padanya. Nah, ini kadang-kadang tanpa saudara-saudara sadari ya. Ada orang yang mungkin tidak senang, tidak suka dengan saudara, sehingga dia mulai memasang berbagai macam ranjau, jebakan-jebakan. Dia mulai membuat rencana jahat pada saudara-saudara. Nah, karena itu, saudara-saudara kita perlu punya strategi ini, saudara, strategi orang hebat. Ya, rahasia cerdik dan tulus, strategi orang hebat, dia perlu punya T yang kedua, yaitu teguhkan hati. Alkitab berkata dalam kitab Amsal, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Nah, kenapa banyak orang dalam keadaan stres, depresi, dalam keadaan putus asa? Karena apa? Dia tidak meneguhkan hatinya. Tuhan beberapa kali pesan kepada Yosua setelah Musa, pemimpin bangsa Israel pada waktu itu, Tuhan pakai dengan tanda-tanda mujizat dan tanda ajaib. Tuhan pakai luar biasa untuk menghukum bangsa Mesir. Sampai Musa dipakai Tuhan mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir itu. Dan sampai waktu Musa mati, Yosua yang meneruskan akan pelayanan Musa ini, saku. Yosua yang masih muda, yang belum berpengalaman, Tuhan berkali-kali ngomong, Tuhan bilang dalam Yosua 1, mulai dari ayat 4, 5, 6, 7, 8, Tuhan bilang, hanya kuatkan dan teguhkan hatimu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Hari-hari ini apakah saudara sedang dalam keadaan goncang hati atau goncang imanmu? Tuhan bilang, teguhkan hati, teguhkan hati. Ya, mungkin kau mendengar kabar-kabar yang tidak baik, ada mungkin vonis dari dokter, penyakitmu tidak bisa disembuhkan. Ada mungkin perkataan-perkataan orang yang mencoba merendahkanmu, yang membuat engkau rasanya mulai putus asa. Tuhan ingin engkau teguhkan hatimu. Amin. Saat orang lain bahkan mereka mulai membuat rencana jahat pada saudara, ya. Di depan geng, tapi di belakang, wow, itu dia punya rencana jahat untuk mau menghancurkanmu. Maka saudara kasih dalam Tuhan, pakai dua jurus ini. Jurus strategi ular, cerdik, dan strategi merpati, yaitu tulus, ya, supaya engkau bisa menjadi orang hebat. Mari kita lihat ayatnya, Yohanes 11 ayat 47. Yohanes 11 ayat yang ke-47. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul, dan mereka berkata, apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Amin. Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Siapa yang membuat banyak mujizat? Orang itu siapa? Yesus.
orang hebat ini. Nah, Yesus juga punya strategi hebat, saudaraku ya, tentang bagaimana menjadi orang yang tulus seperti merpati dan cerdik seperti ular. Kita perlu mengikutinya. Yang kedua bernama teguhkan hati. T yang kedua bernama teguhkan hati. Jadi jangan biarkan hati saudara lemah, jangan biarkan hati saudara gentar, jangan biarkan hati saudara goyah. Nah, cara menguatkan hati bagaimana? Setiap hari yang kau dengar firman Tuhan, maka imanmu bertumbuh dalam hatimu. Orang Kristen yang setiap hari dengar firman Tuhan, baik pagi maupun malam, sudah bisa dipastikan ketika dia mengalami pergumulan, bahkan mengalami goncangan, ancaman sekalipun, hatinya tidak goyah, hatinya tetap teguh, karena dia percaya bersama Yesus, aku pasti menang. Bersama Yesus aku pasti sembuh. Bersama dengan Yesus aku pasti diberkati. Bersama dengan Yesus aku pasti sukses. Bersama dengan Yesus aku akan lihat keajaiban Tuhan. Yang percaya lambaikan tangan dan mari kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Praise the Lord. Mari kita lihat yang ketiga, saudaraku. Ini dia, saudara-saudara ya. Rahasia cerdik dan tulus, strategi orang hebat. Yang ketiga itu bernama T. Yang ketiga, tingkatkan imannya. Amin, saudaraku. Saat orang mulai menghambat perjalanan karirmu, saudara-saudara, Tuhan akan iblis akan pakai orang-orang tertentu untuk menghambat perjalanan karirmu. Nah, kita lihat seperti yang dialami Yesus ini. Orang-orang Yahudi mencoba untuk menghambat dia, saudaraku, mencoba untuk mencegal dia, mencoba untuk, saudaraku, membuat dia tidak bisa maju, tapi Yesus tetap maju terus ya. Kita lihat Yohanes 11 ayat 48. Yohanes 11 ayat yang ke-48. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya, dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Amin. Jadi ini ada satu ketakutan di hati orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, dengan adanya Yesus tampil dan dia membuat banyak mujizat sehingga banyak orang percaya dan banyak orang ikut Yesus. Wow, mereka merasa bahwa ini ancaman bagi mereka. Mereka pasti kehilangan para pengikutnya. Mereka pasti kehilangan para pengikut setia murid-muridnya karena Yesus tampil beda dengan mujizat-mujizat ajaib, saudaraku. Maka itu mereka mencoba untuk, saudaraku, menghambat dia, menghambat perjalanannya. Tapi lihat ini Bapak Ibu. Ini yang Tuhan kasih kepada kita pahami malam hari ini tentang rahasia cerdik dan tulus. Saudaraku, itulah saudara kasih Tuhan ya, strategi orang hebat. Yang ketiga itu bernama tingkatkan imanmu. Iman saudara dan saya ya. Saat orang mencoba untuk menghambat perjalanan karir saudara. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya tahu, saudaraku, setan akan memakai banyak cara. Setan akan memakai orang-orang tertentu untuk menghambat perjalanan imanmu, mencoba untuk menghambat engkau untuk beribadah, untuk melayani, untuk saudara aktif. Nah, ini saudara-saudara jangan biarkan ini terjadi. Nah, orang-orang hebat itu dia bisa memahami tentang hal ini, bahwa ini bukan pekerjaan Tuhan, ini pekerjaan daripada si iblis yang mencoba untuk menghambat, mencegal saudara saya untuk maju. Jangan mau, saudaraku ya. Jangan mau saudara mengikuti akan berbagai macam tipuan setan ini, saudaraku. Jadi kita lihat ini sudah 3 langkah. Lalu kita lihat apa hasilnya. Hasil yang pertama ya, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia mengakui nyata perbuatan Yesus itu. Ya, Yesus itu berbuat sesuatu itu nyata sekali. The real miracle. Jadi ini mujizat yang nyata. Kita lihat di dalam Yohanes 11 ayat 46. Yohanes 11 ayat yang ke-46. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Amin. Apa yang telah dibuat Yesus itu, ini konteksnya bicara tentang dalam pasal 11 ini, Yohanes pasal 11, Yesus sedang membangkitkan Lazarus dan itu heboh, saudaraku ya. Kalau orang sakit, misalnya sakit kanker atau sakit tumor, itu ada obatnya, tabib-tabibnya ada di situ. Itu nggak heboh, itu biasa. Tabib-tabib sudah biasa menyembuhkan orang dengan ramuan-ramuan mereka yang mereka racik sendiri, saudaraku. Tapi kalau orang mati, mana obatnya untuk bisa membangkitkan, bisa menghidupkan orang mati? Nggak ada, saudaraku. Hanya kuasa Tuhan Yesus ya. Karena itu malam hari ini kita semua sebagai orang percaya yang taat pada firman, mari kita semua sama-sama mengakui. Mengakui bagaimana?
bahwa nyata perbuatan Yesus itu. Dan hari ini juga saya berkata buat kita semua, kalau Yesus bisa menyembuhkan orang pada waktu itu, dia bisa menolong orang-orang pada waktu itu, kuasa yang sama malam ini juga dia sanggup beri engkau pertolongan, beri engkau mujizat, beri engkau kesembuhan, beri engkau pemulihan, beri engkau kemenangan, dan beri engkau satu keberhasilan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Haleluya. Tuhan sanggup memberkati saudara saya, asal engkau tetap taat saja dan setia, ya. Mari kita lihat yang kedua, saudaraku. Ini dia. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia mengakui bagaimana bahwa Yesus, Tuhan Yesuslah membuat banyak mujizat. Nah, seperti yang mereka katakan ini, mari kita lihat ya. Yohanes 11 ayat 47. Yohanes 11 ayat yang ke-47. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan mereka berkata, apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Amin. Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Dari yang tidak percaya, akhirnya lihat mujizat, percaya, saudaraku. Dari yang tidak ikut Tuhan, sekarang lihat mujizat, jadi ikut Tuhan. Ya, saudaraku, dari yang tadinya berdosa, lihat mujizat, langsung bertobat, tinggalkan dosanya, dan hidup benar di hadapan Tuhan. Dan itu banyak orang, akhirnya mereka menjadi pengikut Yesus. Nah, ini dari sisi orang Yahudi, orang Farisi, mereka ketakutan sekali. Dan mereka mencoba untuk menghambat, Mari kita lihat yang terakhir ini, saudaraku. Haleluya. Amin. Yang terakhir, saudara lihat, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia menjadi orang yang tidak takut kehilangan atributnya. Meskipun ini orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, mereka takut kehilangan identitas mereka, kehilangan atribut mereka, Serta bangsa. Amin. Mereka ketakutan kepada orang-orang Romawi akan datang dan merampas tempat suci mereka, yaitu Bait Allah. Itu menjadi ikon, itu menjadi atribut orang Yahudi, karena Bait Allah itu sangat terkenal tempat orang-orang Yahudi beribadah di sana, saudaraku, ya. Mereka takut tempat suci mereka itu dirampas. Bahkan bangsa mereka juga akan tunduk kepada orang-orang Romawi. Saudara kasih Tuhan, itulah orang-orang yang tidak percaya, ya. Namun kita semua orang-orang yang percaya pada firman, kita tidak takut kehilangan atribut. Yesus bilang, kalau kamu takut kehilangan nyawa, justru kamu akan kehilangan nyawa. Tapi kalau kamu tidak takut kehilangan nyawa, kamu akan mendapatkan kembali. Nyawa itu bicara sesuatu yang sangat berarti, sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang kita sayangi, yang kita jaga dengan baik. Ya, nyawa kita ini, itu sesuatu yang berharga. Kalau engkau takut kehilangan nyawa, engkau akan kehilangan nyawa sungguh. Tapi kalau engkau tidak takut kehilangan nyawa, engkau malah mendapatkan itu kembali. Amin. Jadi nyawa itu bisa, selain jiwa kita ini bisa bicara sesuatu yang kita sayangi. Apa itu? Yang kita miliki, yang kita punya, saudaraku. Harta kita, uang kita. Kalau engkau takut kehilangan harta, kehilangan uang, maka itu akan terjadi. Sesungguhnya bahwa engkau akan kehilangan harta, kehilangan uang. Tapi kalau engkau tidak takut kehilangan harta, engkau tidak takut kehilangan uang, karena kerajaan Allah, justru engkau mendapatkan itu kembali. Amin. Alkitab berkata, orang yang menabur pasti menuai. Menuai berapa kali lipat? 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Amin. Dan saya percaya Tuhan sanggup untuk menolong kita semua di malam hari ini. Tuhan berkati kita semua dengan firman Tuhan ini.
Tetap semangat Bapak Ibu sekalian ya, dan pahami rahasia orang cerdik dan orang tulus itu strategi orang hebat ya saudaraku. Jangan lupa 2 jurus ini harus ada dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita semua pada malam hari ini, dan doa ini akan dinaikkan oleh sahabat kekasih Tuhan yang akan menaikkan doa untuk kita semua pada malam hari ini oleh Bapak Darmawan Lim dari kota Medan. Silakan Pak Darmawan berdoa buat firman Tuhan malam ini. Oke, selamat datang Galaxy Tab A8. Tuhan memberkati ya. Oke. Selamat malam Pastor, selamat malam teman-teman Ya. semuanya. Mari kita doa setelah mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, Bapa yang maha baik. Tuhan Yesus, pada malam hari ini Tuhan, kami dengan segala kerendahan hati, kami sangat berbahagia malam hari ini Tuhan. Tuhan memberikan kepada kami waktu untuk mendengarkan Tuhan kebenaran firman-Mu dalam ibadah Zoom online Gereja CLCC pada malam hari ini. Tuhan Yesus, kami mau belajar Bapa, terus belajar agar firman Tuhan yang kami dengar Tuhan senantiasa memberkati kami. Firman Tuhan yang kami dengar menjadi terang dan pelita dalam perjalanan kehidupan kami. Tuhan Yesus, untuk kami Bapa satu persatu semua sahabat yang ikut dalam ibadah Zoom online Gereja CLCC malam hari ini, Tuhan pimpin kami, agar bawa kami Tuhan, agar kami berjalan di dalam terang firman Tuhan. Bawa kami Tuhan, tuntun kami berjalan di dalam terang firman Tuhan, di dalam terang kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau juga belajar Bapa, agar kami tidak hanya mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami mau belajar taat Tuhan dan setia kepada firman-Mu. Bapa, kami juga mau belajar Bapa, Roh Kudus menjamah kami, Roh Kudus terus bekerja dalam kehidupan kami, Roh Kudus memimpin kami Tuhan, mampukan kami satu persatu semuanya Tuhan, belajar Bapa, menjadi pelaku-pelaku firman dalam perjalanan kehidupan kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau baik Bapa, Engkau sangat amat baik dalam kehidupan kami semuanya. Malam hari ini Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Pastor John Sarbunan beserta dengan istri dan keluarganya. Tuhan berkati, Tuhan berikan kesehatan yang baik. Tuhan urapi Tuhan Pastor John Sarbunan dalam setiap penginjilan, pelayanan yang dikerjakannya, baik lewat ibadah Zoom online Gereja CLCC maupun lewat gereja yang dipimpinnya. Tuhan urapi, pakai Pastor John lebih lagi Tuhan dahsyat dalam menjalankan seluruh misi pelayanan penginjilan, sehingga apapun yang dikerjakan, dilakukan, diusahakan, tangan Tuhan yang kuat akan menolong dia, menopang dia, memberikan kesuksesan, keberhasilan, dan keberuntungan dalam setiap langkah perjalanan kehidupannya. Dan Tuhan Yesus yang buat berhasil semua yang dikerjakan dalam kehidupannya. Bapa, bawa juga Tuhan, hamba kami Pastor John Sarbunan kepada orang-orang yang berpengaruh Tuhan dalam pelayanan. Yesus, amin, amin. Dan semua yang dikerjakannya Tuhan, dilakukannya dengan hati yang tulus Tuhan, dengan rendah hati, semua untuk kemuliaan Tuhan. Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami semuanya Tuhan, sahabat kami yang malam hari ini mengikuti ibadah Zoom online Gereja CLCC. Kami percaya dengan iman tidak ada satupun yang luput dari jamahan tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memberkati kami semua, Tuhan akan menolong kami, menyertai, dan Tuhan terus akan menguatkan kami dalam setiap langkah perjalanan kehidupan kami. Tuhan Yesus, kuatkanlah iman kami Bapa, berikanlah iman yang kokoh Tuhan, iman yang utuh, iman yang disertai dengan perbuatan yang nyata dalam setiap hari perjalanan kehidupan kami. Roh Kudus terus menuntun kami Tuhan, pimpin kami, berikan kepada kami hari demi hari pertumbuhan iman kami Tuhan, terus bisa bertumbuh dengan baik Bapa, berbuah dengan sangat lebat Tuhan, sehingga kami bisa menikmati hasil yang baik dalam perjalanan kehidupan kami. Semua itu kami lakukan untuk kemuliaan. Roh Kudus menjamah kami Tuhan terus Bapa, agar pertumbuhan iman kami hari demi hari Bapa bertumbuh dan bertambah di dalam Kristus Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan Yesus, segala kemuliaan Bapa, hormat, puji dan syukur kami panjatkan untuk kemuliaan-Mu. Dengan iman dan kerendahan hati Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan ajaib. Kami berdoa Bapa, kami memohon dan meminta kepada Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan dan terima kasih. Haleluya Bapa. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Roh Kudus. Amin. 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 Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus buat doa peneguhan firman yang sudah dinaikkan oleh Bapak Darmawan Lim dari kota Medan ya. Pak Darmawan Lim SH. Puji Tuhan.
Oke, kita akan menyapa dulu Pak Frans Angki. Shalom Pak Frans Angki. Boleh tahu ada kabar dari anak-anak dalam perjalanan naik kapal? Gimana? Lancar saja semua Pak? Nah, sementara mereka lagi di Morowali sama di Batam, Pak John. Ya. Ya, mereka aman-aman saja, Pak John. Berkat tunjukan Tuhan. Amin ya, selalu didoakan oleh Pak Angki sebagai ayahnya, pasti Tuhan dengar dan kita semua tentunya mendukung ya untuk pekerjaan perjalanan anak-anaknya Pak Angki yang sedang berlayar ya. Oke, Ibu Weli Hukubun, bagaimana cucunya? Ya, kita ingin tahu Bu Weli Hukubun. Terima kasih Bapak Pendeta untuk waktunya. Ya. Puji nama Tuhan untuk kasih kebaikan Tuhan. Tuhan senantiasa mendengar doa orang-orang benar. Itulah yang kita yakini dan hasil lulus. Puji Tuhan. Ya. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Jadi tidak ada yang sia-sia doa yang kita naikkan. Tuhan mendengar doa orang benar ya. Bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Tuhan berkati Bu Weli, tetap semangat ya. Oke. Tentu nanti malam ini teman-teman yang punya permohonan pergumulan silakan langsung kirim ke layar chat monitor, kita akan dukung dalam doa. Masalah keluarga, keuangan, ekonomi atau kesehatan terutama ya kita akan bawa dalam doa. Ya, baik kembali kepada host kita malam ini kita sambut Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Berikan tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Wow, praise the Lord. Silakan Pak Lukas. Ya, terima kasih Pastor John buat firman yang disampaikan pada malam hari buat kita yang dibilang sebagai orang-orang hebat dapat menghasilkan, dapat berhasil dan dapat selamat hidupnya jika kita memakai strategi cerdik dan tulus seperti petunjuk Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Yaitu ketika kebenaran dan firman yang disampaikan itu tetapkan hatinya untuk tidak takut. Dan yang kedua, teguhkan hatinya saat orang lain membuat rencana-rencana jahat terhadap kehidupan kita. Dan yang ketiga, tingkatkan iman percaya kita kepada Tuhan. Amin. Pasti Tuhan Yesus akan menolong dan membantu membela kami. Yes. Makasih Pastor John. Oh, haleluya. Makasih biarlah firman Tuhan pada malam hari ini benar-benar terpatri di dalam hati kehidupan kita masing-masing. Kalau kita percaya bahwa kita adalah orang-orang yang hebat. Bersama Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Amin. Saya yakin percaya. Terima kasih Pastor John. Tuhan Yesus memberkati atas pelayanannya serta keluarga besarnya. Dan kita akan memasuki acara selanjutnya yaitu doa prophetik. Doa prophetik yang akan dinaikkan oleh Ibu Jaju Kuswandi dari Surabaya. Waktu dan kesempatan saya persilakan Ibu Jaju. Ya, shalom. Selamat malam semuanya. Terima kasih Pak Lukas. Ya. Saya akan menaikkan doa prophetik 1 bagi bangsa dan negara dan doa prophetik 2 bagi gereja JLCC atau Everlasting dan diaminkan dengan I receive. Mari kita sama-sama menaikkan doa prophetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I receive. Doa prophetik 2 bagi gereja JLCC atau Everlasting.
urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan Yes. gereja JLCC. I I receive. receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja JLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam penggerakan doa, pendoa-pendoanya. I receive. Gereja JLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan Yes. rohani terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja JLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Amin. Lord. Amen. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Jajuk Eliwati Koswandi dari Surabaya. Tuhan berkati Ibu Jajuk. Ya, makasih Pak John. Sama-sama. Amen. Amin. Buat Ibu Jaju Kuswandi yang sudah memberikan doa profetik, Tuhan Yesus memberkati. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Jonathan Ponidi yang tadi juga sudah membawakan doa sebelum firman Tuhan, dan kepada Bapak Darmawan yang sudah membawakan doa untuk benar firman Tuhan, juga pada Ibu Adece yang sudah membacakan setiap ayat-ayat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati juga. Dan juga kepada Pak Hendro sebagai multimedia yang sudah menampilkan setiap ayat-ayat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Pak Hendro. Kita akan masuk ke acara selanjutnya, yaitu pengumuman gereja CLCC yang akan disampaikan oleh Ibu Ratna Marlina, SPD dari Pekanbaru. Waktu dan kesempatan saya persilakan Ibu Ratna. Terima kasih Pak Lukas. Marilah saudara-saudaraku, saya akan menaikkan pengumuman, membacakan pengumuman persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331268401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 081330692929 atas nama Marius Johannes. Hadirilah ibadah doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin dan Kamis malam pukul 20 waktu Indonesia Barat. Mari bergabung dalam ibadah Zoom pagi Gereja CLCC dimulai pukul 4 pagi waktu Indonesia Barat. Mencari wajah Tuhan dan kerajaan Allah di pagi subuh dan menerima kuasa dan berkat Tuhan diawali dengan harimu yang baru sepanjang hari. Acara ibadah ini dibuka bagi kita semua yang dalam pergumulan dan berbeban berat. Datang dengan iman, pulang bawa mujizat. Amin. Amin. Kabar gembira dan sukacita bagi Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih yang hatinya cinta Tuhan dan pelayanan pekerjaan Tuhan di ibadah CLCC Zoom live streaming, maka gereja CLCC membantu memudahkan semua pelayan Tuhan dapat mengisi formulir tugas pelayanan sukacita di hari ini untuk pelayanan minggu depan, dan setelah diisi dapat dikirimkan ke gembala gereja CLCC dan koordinator masing-masing. Formulir sukacita pelayanan, saya pelayan Tuhan sukacita dan bertugas sebagai host, musik, worship leader, WL, multimedia, doa, prophetic, pengumuman. Formulir sukacita pelayan, saya pelayan Tuhan sukacita dan bertugas sebagai 1 host, 2 musik, 3 worship leader atau
WL, 4 multimedia, 5 doa prophetik, 6 pengumuman. Tolong jadwalkan saya pada hari, tanggal, pukul, tugas, nomor. Setelah ini isi datanya harap kirim ke para koordinatornya. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin. Info penting, harap Bapak, Ibu, dan Saudara semua mendukung acara ibadah Chelsea Zoom online setiap pagi dan malam di YouTube channel Sinta Nini dengan memberikan like, kasih tanda jempol, subscribe, nyalakan, bunyikan lonceng, notifikasinya, momen dan share ke yang lain. Info penting spesial Happy Birthday Juli 2023, Pendeta John Sarpunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. 21 Juli Ibu Tini Chandra Lasem, ibunya Ibu Indrayani Sidoarjo. 24 Juli HUT Gereja CLCC. 29 Juli Bapak Pruri Dikolu, Ibu Rosalin Suma, Germani, HUT pernikahan ke-57 tahun. Siapa lagi menyusul HUT-nya, harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulastiwati di 081314182202. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Ratna Marlina SPD dari Kota Pekanbaru. Terima Berkati kasih Bu Ratna Pak Marlina. John. Oh iya, Tuhan berkati. Ini ada permintaan lagu dari Pak Jonathan dan Ibu Magda ya. Dari Kota Batu kita akan dengarkan pujian mereka setelah ini. Kembali kepada host kita malam ini. Ya, terima kasih kepada Ibu Ratna Marlina. Sama-sama. Yang sudah menaikkan pengumuman Gereja CLCC. Tuhan memberkati Ibu. Ini tadi saya lihat di ini layar Pastor ada Pak Darmawan mau menyampaikan kesaksian. Mungkin. Oh ya, Pak Darmawan, silakan. Pak Darmawan mau kasih kesaksian. Silakan Pak Darmawan. Ya, salam Pastor. Ya, shalom, Pak Lukas. Amin. Ya, makasih atas waktunya untuk kesaksian di malam hari ini. Jadi teman-teman semuanya, saya sedikit mau memberi kesaksian tentang penginjilan yang kita lakukan di Kota Medan dan juga rekan online saya di Kota Surabaya. Jadi dua orang ini, puji Tuhan, dia sudah percaya Yesus dan mau ikut Tuhan gitu. Jadi adapun kesaksiannya adalah sebagai berikut, di mana bahwasannya seperti yang Pastor bilang, doa orang benar itu bila sungguh-sungguh didoakan pasti sangat besar kuasanya. Jadi seperti yang kemarin Hidayat Seng yang di Kota Medan kan, di mana kemarin saya sama Ibu Hananova banyak memberikan penginjilan kepadanya, dan puji Tuhan dia membuka hati dan dia sungguh-sungguh mau memberikan dirinya untuk ikut Tuhan. Dan nanti mungkin tinggal tunggu waktu yang tepat dia bisa dibaptis gitu. Nanti mungkin bisa butuh pelayanan Pastor John lebih lagi dalam doa-doa dia di saat Minggu kita ada jumpa dia. Itu mungkin satu. Yang kedua adalah kita punya rekan dagang lah gitu yang di Kota Surabaya, juga seorang ibu kan, orang kita Tionghoa di